Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa qala aydan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Wa qala habibuna wa syafi'una wa qudwatuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullahal azima fi kulli yawmin 70 marratan wa fi riwayati 100 marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib wa bil khusus sayyidil walid al-mukarram al-habib Alwi bin Tahir bin Husain al-Hamid, hafizahullah wa ra'ahu ri'ayatan khasah fid dunya wa fil akhirah, wa jami'al asatidah, dan para tuan guru, wal hadirina wal hadirat, beserta para hadirin dan para hadirat, para bapak ibu jamaah Majlis Ta'lim wa Dzikir rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan rahmat serta taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka di bawah naungan Majelis Ta'lim yang diasuh oleh Ustadz Sofia Rahman, yang harapan kita mudah-mudahan semua kegiatan kita pada malam hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian sholawat beserta salam tercurah keharibaan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, begitu pula para sahabatnya, tak lupa pula para pecintanya, beserta pengikutnya dan seluruh umat tercintanya sepanjang masa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu, para jemaah Majlis Ta'lim wa Dzikir yang dirahmati Allah, berkenaan dengan
hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan satu bulan yang penuh barakah, bulan yang di dalamnya tertumpuk segala bentuk kebaikan, segala rahmat, segala ampunan, yang dimana berkaitan dengan bulan tersebut junjungan kita, sang suri tauladan kita, nabi kita, panutan kita, pimpinan kita, yang merupakan pimpinan dunia sampai akhirat, pimpinan yang abadi, pimpinan yang tidak dapat diganti-ganti dari alam dunia sampai akhir nanti, sampai nanti sama-sama kita menghadap ilahi Rabbi. Beliau telah bersabda di salah satu hadis-hadisnya, yang mana dengan begitu jelas beliau nyatakan, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab yang merupakan bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa yang paling fenomenal, bulan yang di dalamnya terdapat keistimewaan, yang diantaranya adalah kita mendapatkan tugas melaksanakan sembahyang berjumlah 5 waktu, dan kesemuanya itu semata-mata untuk mengangkat derajat kita, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kekasihnya yang bernama Muhammad dengan kemuliaan yang tidak terhingga, sehingga di dalam beberapa perkataan ulama dinyatakan, kalau na'lu Rasulillah, sendalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, alatil kaun, itu melebihi tingginya derajat alam semesta. Itu sendalnya, sandalnya saja melebihi tingginya derajat alam semesta. Karena apa? Sandalnya Nabi kita Muhammad telah berjumpa, berhadapan dengan Allah. Di saat pimpinan malaikat yang bernama Jibril ketika mendampingi perjalanan Rasulullah SAW dari semenjak diawali dengan awal langkahnya dari dari Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram menuju negeri Syam, Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dari situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam singkatnya dikawal oleh malaikat Jibril melaksanakan Mi'raj, naik yang diawali dengan langit pertama sampai menuju ke langit ketujuh, sampai ke Rob, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai hatta yalqallah, sampai berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Nurul Dhalam dinyatakan hatta rabban kalama, sampai berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril di saat sampai ke Sidratil Muntaha itu tidak bisa tembus ke Mustawa, ya, artinya tempat yang paling tinggi. Ujar Jibril seraya menyatakan, ya Muhammad, andai aku memaksakan diri untuk mendampingi engkau sampai ke Mustawa, sampai berjumpa dengan Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan terbakar. Niscaya kami akan terbakar. Maka kami memilih untuk tinggal di sini, biar hanya seorang ke sana. Biar hanya seorang ke sana. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sorangan berjumpa dengan Allah. Kenapa?
Di dalam sejarah dinyatakan kalau sandalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada kedudukan alam semesta. Ini sandalnya, apalagi Rasulullahnya. Kenapa? Karena yang memakainya siapa? Amun yang memakainya kita, jangankan ke langit sana, ke masjid aja harus ke masjid harus dilepas. Ya. Di saat Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah, arini ya andur ilaika, beri aku kesempatan untuk dapat memandang kau wahai Allah. Ya Musa lantarani, sama sekali kata Allah, engkau tidak bakalan dapat untuk memandang aku, menatap aku secara nyata. Walakin andur ilal jabal, kalau engkau bersikeras untuk ingin dapat memandang aku, engkau pandang aja gunung sana, gunung Turisida, maka aku akan tajalli di sana. Allahu Akbar, tajalli itu bukan secara nyata, tapi tajalli. Contoh tajalli itu seperti ini. Maaflah ya, pian kemasukan jin. Ini tajalli jin ke badan ente. Ya kan? Kada terlihat jinnya, tapi ada kada? Masuk ada kada? Tajalli seumpama, perumpamaan, tidak terlihat tapi ada. Nah, di saat Nabi Allah Musa datang ke gunung Turisina tadi itu, ya Musa, ikhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lapas sandal pian, ujar Allah. Di saat Nabi Allah Musa datang ke gunung Turisina, pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk membuka sandal. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Engkau ini berada di satu tempat yang mulia, yang agung, yang suci, yang bersih. Lapas sandalnya. Masya Allah. Tapi di saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berjumpa dengan Allah, ada kata di dalam satu riwayat atau sejarah atau perkataan ulama yang menyampaikan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melepas sandalnya. Ada kada? Kada, tidak ada. Subhanallah, luar biasa. Tidak ada. Artinya, biar menghadap aku berikut sandal-sandalnya. Makanya sandalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya melebihi kedudukannya ya dunia atau alam semesta ini. Subhanallah, itu baru sandalnya, belum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-insanul kamil, sosok manusia yang sempurna, Allah, sosok manusia yang sempurna. Dan semua alam semesta ini tercipta dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam sejarah tidak kita perlu diragukan lagi kalau semua jenis makhluk Allah itu kenal dengan Nabi Muhammad. Baik itu dari bebatuannya, kerikil, beberapa kerikil dipegang oleh Nabi Muhammad. Tasbih, bertasbih ini kerikil. Hidup. Luar biasa. Kerikil batu-batu koral itu dipegang sama Rasulullah SAW, bertasbih itu kerikil. Sampai kerikil itu dipindah ke tangan Sayyidina Abu Bakar, masih bertasbih. Dipindah ke tangannya Sayyidina Umar, masih bertasbih. Subhanallah. Coba bayangkan, kenal itu kerikil dengan Nabi Muhammad. Luar biasa. Begitu juga kullu ahjarin wa asjarin ya yusallimu alaihi, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Ya, semua pepohonan, bebatuan kalau Rasulullah berjalan itu berikan salam kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Ya dulu annahu asyraful makhluk
makhlukin, menunjukkan bahwasanya beliau Rasulullah semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun menjadi semulia-mulianya umat. Alhamdulillah, luar biasa. Kenapa saya katakan kita menjadi semulia-mulianya umat? Antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dasarnya adalah Al-Quran. Kau ini adalah, kalian itu adalah merupakan sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan dan Allah keluarkan untuk memberikan manfaat kepada sekalian manusia. Ya, dengan apa? Nahi dan ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan catatan ingin menjadi orang yang terbaik dari sekalian manusia, ingin menjadi umat yang terbaik dari sekalian umat, tugas kita harus dijalankan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar gitu. Di antara amar ma'ruf nahi munkar, bila melihat bini kita kada sembahyang, perintahkanlah bini kita untuk sembahyang. Bila anak kita koder sembahyang, perintahkan pula anak kita agar sembahyang. Itu namanya amar ma'ruf. Bila anak kita main PlayStation terus, ya dipadahi jangan main PlayStation terus. Itu namanya nahi munkar. Bila anak kita tercandu dengan futsal, maka dibatasilah anak kita di waktu sembahyang harus ampin main futsalnya. Itu namanya nahi munkar. Bila bini kita bertelanjang, ya dipadahi, ya jangan bertelanjang. Wah, mana mungkin ada bini yang bertelanjang? Sangat mungkin. Aryatun kasihan, pakai baju tapi telanjang. Ini banyak ini bentar-bentar sudah belaki, bentar-bentar sudah belaki, bentar-bentar sudah ada ampunnya. Mana ada orang hapun lawan aku, jangan dikira, ya kalah, jangan dikira nenek-nenek aja sekarang banyak lincah. Jangan di jalanan seorangan, apalagi yang masih berumur 20, 30, 40 tahun. Maksudnya Aryat kasihan itu apa? Dia pakai baju tapi macam buras. Paham? Pakai baju tapi macam buras. Ini nahi munkar. Jangan yang sorga-sorganya aja dipadahi, hal ininya pun harus dipadahi. Mau kada mau diterima kada terserah aja. Wah, Habib Muhammad ini karas ya. Oh, bukan masalah karas, ini hukum. Iya, hukum. Disukai boleh, kada disukai juga kada apa-apa. Orang pahit itu imbasnya sehat. Minum jamu pahit kada? Pahit. Tapi mbah itu seger kada? Nyaman. Kan begitu. Ya kan? Gitu. Jadi dipadahi. Jangan sampai artinya bate sekali hantar, apalagi paha. Kalau jalan keluar jangan sampai artinya leher kelihatan, apalagi di bawah lehernya. Paham lah? Itu dipadahi. Kalau sudah artinya dipadahi, kita sudah memberikan hukum, memberikan sanksi, artinya kamu harus pakai jilbab. Masih kada hakun juga saya. Jangan bawa aku kalau ikam ke belakang nanti, jangan bawa aku kan. Nah, aku kan bini ikam, ya bini ikam, bujur ikam bini aku. Ikam kada nurut lawan aku. Itu semasa itunya aku perintahkan ikam pakai jilbab, malah dibuka jilbab. Aku perintahkan suruh pakai apa namanya tutup aurat, malah dibuka auratnya. Nah, itu. Sekarang terserah, kecuali kita kada ada kepedulian dengan bini kita, malah kita membuka auratnya bini kita. Ding, ikam dibungas, sayang kalau pakai jilbab kada kelihatan bungasnya. Nah, dibuka dengan jilbab, jadi rambutnya jangan sampai kelihatan hirang dengan di apa itu namanya itu, di
bukan disamir. Kalau disamir tambah hirang. Sambung. Ya apa itu yang warnanya pirang-pirang tuh macam bola Depok. Itu diberi itu diberi warna-warna. Macam itu ini bab binian, hati-hati jangan dijadikan kebanggaan bini kita di saat bini kita keluar tanpa memakai busana muslim atau tidak menutupi aurat. Sanksinya besar buat kita. Dahsyat kalau sampai dinikmati oleh orang, dipandang bini kita, auratnya dipandang, rambutnya dipandang, Allah, lehernya dipandang, buah lehernya lebih dipandang lagi. Apa yang akan terjadi untuk kita nanti? Dikembalikan, kita dibulikan kepada lakinya. Disitulah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bukan berarti ototnya ganal. Mentang-mentang ar-rijal laki-laki lebih kuat daripada bini-bini. Jar aku lihat ototku, kamu lihat aku lawan aku. Ototku ganal. Jangan memamerkan otot. Ya, maksud di sini ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bagaimana sikap dan bijaksana seorang suami dengan istri. Jangan membiarkan si istri itu bermaksiat sementara dia duduk manis di rumah. Nanti akan diberikan kepada sang suaminya seperti itu. Kalau itu dijalankan, insya Allah jaminannya surga. Kan begitu. Nyaman. Lagian Islam itu mengajarkan untuk menutupi aurat laki ataupun bini itu demi kemaslahatan kita. Di saat kita mempunyai istri selalu rapi, tidak terbuka auratnya, dan dia terjaga dari pandangan mata jelalatan tadi itu, itu kita aman. Artinya bini kita yang hanya menikmati kita seorang, karena yang menukarinya kita seorang juga. Yang menukari kita apa bukan? Kita qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahrim, bukan qabilna. Kalau qabilna, siapa saja boleh menikmati karena hak bersama. Ini qabil tuh aku yang menerima, aku yang nukari. Jadi hanya aku cukup yang menikmati, kan boleh yang lain. Kalau ikam hendak cari yang lain seperti bini aku, bidadariku, biniku, bidadariku. Begitu, biniku, bidadariku. Begitu, biniku, bidadariku. Hanya bini kita boleh kita tukarkan baju seseksi-seksi mungkin, seseksi-seksi mungkin. Tak masuk ya. Gak ada apa-apa. Tukari. Macam sinetron yang di televisi itu. Tukari. Ada yang baju you can see, tukari gasan biniku. Ada baju, ada celana yang sepaha, tukari gasan biniku. Nah, ada yang baju artinya ada bolong-bolongnya, artinya motifnya modern, tukari gasan biniku. Ya kan, tapi dipakai di kamar untuk kita, bukan untuk aku gitu, bukan untuk kita. Ini kadang kalau dengan lakinya pakai baju yang jabung, kalau yang modern dibawa keluar. Kalau depan lakinya jalannya kada bergaya, namun di luar jalannya bergaya. Mestinya bergaya itu depan laki, menggot tuh depan laki. Bujur apa bujur? Berlipstick depan laki, bermake up depan laki, berminyak harum depan laki, ya kan? Berbaju seksi depan laki, berbody seksi depan laki, berpaham mulus depan laki, berbatis terbuka depan laki. Namun depan lain, orang lain pakai kabaya, kada boleh yang lain melihat, apalagi menikmati. Oh, begitu. Jangan jadi binian digawil tambah jawil. Tahu dijawil tambah jawil. Artinya ketika dijawil sama orang, ini tambah hendak dijawil pulang. Nah, itu. Jangan nanti. Jadi harus bisa menjaga. Itu namanya untuk menjadikan diri kita sebagai khairul umat, sebaik-baiknya umat. Ya, karena di saat kita melaksanakan yang demikian di atas tadi disebutkan, otomatis akan membanggakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita menjadi kebanggaan Nabi Muhammad itu orang number one, kita pun umat number one juga. Prosesnya kada mudah.
prosesnya kada mudah. Ya harus dengan perjuangan. Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anak bini yang semasa di dunia ayang-ayangan, papah-papahan, mamah-mamahan, ya salah, papa, tukari fried chicken, tukari awe, tukari Kentucky, McDonald, makanannya luar biasa. Iya kan? Bininya nak kayak itu juga, aku hendak tas dan kayak tok, ambil nih kayak. Aku hendak baju dan kayak tok, ambil nih kayak. Aku hendak nang gaya dan kayak tok, kada papa, kesalon ikan sana. Tapi bukan untuk inya, untuk orang lain. Dan besok dia yaumil kiamah akan dituntut dan saling menuntut. Dituntut oleh Allah, akhirnya anak menuntut, bini menuntut, kita pun saling menuntut. Kita kewalahan nanti. Akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anak bini akan menjadi musuh. Ujar si bini, aku sekarang kadang lagi mengiau ikan papa. Namanya aja. Namanya si Jambring. Ikam semalam waktu di dunia aja, bujur sayang lawan aku. Tapi sayangnya lawan aku itu buta ikam. Cinta ikam itu cinta buta aja. Aku kada sembahyang, ikam kada pada hi. Aku kada ke majlis, ikam kada pada hi. Aku kada ke silaturahmi dan tetangga, ikam kada pada hi. Tapi di saat aku kada ke mall, ikam pada hi. Kenapa ikam kada ke mall? Biasanya ke mall. Nah, seperti itu. Aku kada berjilbab, kada dipadahi. Aku berselawar sampai aku dipadahi kayak buras. Ya. Aku kada dipadahi, tapi di saat aku kada berjilbab, ya, di saat aku pakai jilbab dipadahi. Kenapa ikam pakai jilbab? Biasanya kada pakai jilbab. Nah, macam itu. Ada nggak di akhir seperti ini, di akhir zaman seperti ini, apapun bisa terjadi. Allah. Kalau keluarga kita terjaga, alhamdulillah. Artinya kita infokan dengan yang lain. Bukan berarti anak berbicara seperti ini menyalahkan kalian semuanya. Tidak. Ini menyampaikan, sekalipun ini pahit. Kalaupun alhamdulillah baik, keluargaku sudah alhamdulillah. Anakku di waktu sembahyang aku perintahkan, biniku kalau keluar sudah pakai jilbab. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Berarti secara tidak langsung kita tergolong ummah yang terbaik. Umat yang terbaik. Allahu Akbar. Itu di antara perjuangan. Artinya ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang perlu kita tekankan dan perlu kita waspadai itu diri kita dulu. Iya. Baru keluarga kita, baru orang lain. Waspada dari ancaman api neraka. Makanya paling jitu itu mendidik bini kita nggak usah pakai dengan kekerasan. Kita hendak mendidik kita, istri kita, ya, menjadi orang yang rajin sembahyang. Kita sembahyang di depan dirinya. Ajaran kita perintahkan ia untuk sembahyang. Jangan kitanya kada sembahyang, ikam sembahyang sana. Doh, abang kada sembahyang yang. Nah, kayak toh. Abang kada sembahyang dibolehkan ke kita. Abang kada sembahyang dia. Ikam toh. Jangan buka-buka orang. Abang aja jangan pusar kemana-mana di luar. Jadi kita jadikan modal. Ya, kita dijadikan dalil sama dia, jadikan pegangan sama dia. Jadi diri kita dulu, ya, hebatkan diri kita, sembahyang depan dia. Ya, kita bangun malam kita dulu, ya kan, hanya kita bangunkan ini. Jadi dia kada bisa berbuat apa-apa tuh. Hendak abang aja kan sembahyang, aku sudah sembahyang. Nah, selesai sudah. Seperti itu. Jangan sudah subuh. Kitanya kan sembahyang, ini malah koler juga. Malah berpingkot. Melihat kitanya kan sembahyang juga. Nah, jadi makanya dalam
firman-Nya, ku anfusakum, diri kamu dulu, wa ahlikum, baru keluarga kamu, istri dan anak. Iya, baru yang lain. Iya, waspadai dari ancaman api neraka. Ini akhir zaman. Apabila sudah sedikit banyak kita terjerumus dengan dunia maksiat, maka tubu ilallah, kembalikan kepada Allah, bertobat kepada Allah, terutama di bulan Rajab ini. Ya, di bulan Rajab. Maka bagaimana cara di antara kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya dengan istighfar. Nah, banyak-banyak baca Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Salam. Itu Bahar Tawil. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bukan hanya Allah akan ampuni dosa kita, ya, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan banjiri kita dengan hujan dari langit. Kalau kita perlu hujan, wa yumdidkum bi amwal. Kalau kita perlu harta, Allah akan banyakin harta kita. Mungkin kadang usaha kita seret, bisnis kita seret, ya kan, duit kada kunjung datang juga disebabkan kita malas sembahyang. Coba kembali kepada Allah, sembahyang dijaga, kembali kepada Allah dan banyak istighfar. Insya Allah istighfar itu juga akan tajlibul rizq, bisa menarik rezeki. Itu istighfar bisa menarik rezeki. Banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk banyak-banyak istighfar jika Anda atau kalian ingin mendapatkan kemudahan rezeki. Karena istighfar itu juga akan mendatangkan rezeki. Artinya logikanya, kok bisa orang beristighfar datang rezeki? Orang kalau sudah beristighfar, dosanya diampuni. Kalau sudah diampuni, Allah akan cinta. Kalau sudah Allah cinta, dunia akan masuk nggak? Nah, ya seperti itu sudah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Yang perlu anak nanti insya Allah bertambah anak. Ya kan? Ditambah anak kita. Jadi banyak anak kita. Produksi terus. Ya. Kemudian setelah itu apa? Allah akan berikan ya balasan yang paling istimewa, yaitu surga. Ya. Jannatin yaj'alakum anhara, yang di atas rumah kita itu, di atas rumah kita di bawahnya adalah sungai mengalir, ada iwak-iwaknya di situ. Masya Allah, luar jernih lagi. Kita lawan bini kita bercalap setiap hari ke satu. Masya Allah, malam berjuang, siang bercalap. Luar biasa. Maka dengan itu banyak-banyak istighfar. Kata Rasulullah, inni la astaghfirullahal azim fi kulli yawmin 70 marrah. Sesungguhnya aku tidak lepas setiap harinya beristighfar kepada Allah 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Dan riwayat yang lain dinyatakan 100 kali. Ini Rasul yang tidak ada sedikit pun dosa, maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dalil wal kabair, dari dosa kecil dan dosa besar. Coba bayangkan, istighfar tidak lepas dari setiap harinya itu 70 sampai 100 kali. Kita istighfar jangan di waktu sholat aja, di luar sholat kita sembahyang, di luar sembahyang kita istighfar. Ya, insya Allah dengan istighfar dosa kita diampuni, sehingga kita diangkat kembali oleh Allah menjadi orang yang suci, yang bersih, yang mulia. Kalau sudah kita menjadi mulia, maka semua dunia ini akan berharap kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat, Allah berikan rezeki yang banyak dan halal, terlebih kepada sahibul majlis, ya, pengasuh majlis kita, yaitu Guru Ganal Sofia Rahman beserta keluarga. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak,
bercurai maupun kada bercurai, berdatangan lawan sidin, ada berseri, insyaallah disenangkan di dunia dan di akhiratnya. Ya, dan mudah-mudahan juga segala urusannya dimudahkan oleh Allah, jualannya dipayukan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyah salihah wa ala man wa salafuna salih wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا فتقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ورزقا حلالا كثيرا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.